Biar nggak mudah lapar, haus, serta lemas berlebihan saat berpuasa. Asupan gizinya harus dijaga selama sahur dan berbuka, seperti konsumsi karbohidrat dan protein yang cukup. Nah, biar nggak kehabisan ide untuk meracik menu bergizi selama Ramadan, Unyil mau ngasih inspirasi resep inovatif Ramadan nih. Tonton liputannya sampai habis ya, come on! Si Unyil, yuk kita come on! Siapa yang sudah coba bikin dalgona coffee di rumah? Bahan pembuatnya yang simple dengan tampilan yang menarik. Memang bikin penasaran. Unyil juga mau ikutan bikin tapi karena lagi puasa, Unyil maunya bikin kolak dalgona. Bahan utamanya bukan susu ya, tapi pakai creamer serbaguna. Creamer ini bisa dijadikan pengganti susu maupun santan. Soalnya kan ada beberapa teman Unyil yang alergi dengan laktosa susu. Ada juga yang membatasi konsumsi santan. Nah, kalau gini kan semuanya bisa tetap nyobain hidangan creamy dan tasty khas kolak dalgona. Sebelum bikin kolak dalgonanya, kita cari tahu dulu ya, apa sih creamer serbaguna itu? Yuk kita kemon ke pabrik pembuatannya di Mojokerto, Jawa Timur. Bahan baku pembuatan creamer serbaguna ini dibagi menjadi dua jenis. Ada cair dan juga padat. Tuh, dari truk-truk tangki inilah bahan baku cair berupa minyak kelapa terhidrogenasi penuh dan sirup glukosa yang mengandung oligosakarida. Otomatis langsung dialirkan ke silo atau tangki penyimpanan berbentuk tabung stainless. Untuk bahan padat ada bubuk oligosakarida yang berasal dari tepung tapioka atau tepung singkong yang diproduksi dengan proses enzimatik. Dari tadi ngomongin oligosakarida nih. Teman-teman ada yang tahu nggak nih? Ya udah deh, Unyil kenalin dulu ya. Oligosakarida ini adalah kelompok karbohidrat sederhana. Karbohidrat punya nama lain sakarida. Dalam bahasa Latin artinya gula. Gula yang dimaksud beda ya sama gula pasir. Nah, dari silo, bahan baku disalurkan otomatis melalui pipa-pipa ke tangki mixing. Proses pencampuran bertujuan menyatukan bahan baku cair dan bubuk menjadi emulsi yang larut sempurna. Proses pengadukan berlangsung selama 30 menit dan hasil pengadukan ditampung dalam mix tank ini. Lanjut ke proses homogenisasi. Biar partikel hasil pengadukan tadi makin menyatu, cairan emulsi ditekan dan dipompa sampai jadi benar-benar padat. Akhirnya partikel punya ukuran yang sama juga seragam. Layaknya susu, biar steril, cairan emulsi dipasteurisasi pada suhu 85 derajat Celcius selama 30 detik untuk membunuh bakteri jahat. Oke deh, cairan emulsi siap diproses ke tahap selanjutnya, yaitu dibentuk menjadi powder atau serbuk creamer. Dengan mesin pompa bertekanan tinggi ini, cairan emulsi diatomisasi atau pemecahan cairan menjadi semprotan halus sampai kayak kabut gitu deh. Semprotan halus kemudian masuk ke dalam tangki spray dryer setinggi 16 meter yang diberi uap panas untuk dikeringkan. Yap, proses ini menggunakan metode evaporasi. Jadi dengan cepat, kabut yang mengandung air bakal langsung berubah menjadi uap air yang naik ke atas, sehingga menyisakan partikel padat yang mengering berupa powder atau serbuk yang turun ke bawah dengan sendirinya deh. Dan ini dia, serbuk-serbuk yang bakal jadi creamer serbagunanya sudah jadi tuh. Sip deh, produk creamer serbagunanya sudah siap diolah jadi kolak dalgona. Come on! Siapkan dulu bahan-bahannya ya. Ada creamer serbaguna, ubi, kolang kaling, dan juga tepung tapioka. Untuk dalgonanya ada gula dan juga kopi. Mantap! Bukan kolak ya namanya kalau tanpa ubi. Ubi yang sudah dikukus ini ditambahkan dengan tepung dan juga sedikit air hangat. Dibentuk bulat-bulat lalu dimasukkan ke air mendidih deh. Jangan lupa daun pandannya ya, biar wangi. Setelah matang, angkat dan masukkan ke air dingin supaya bola-bola ubi tidak saling menempel satu sama lain.
Kalau sudah, sekarang creamer bubuknya dicairkan deh. Cukup diaduk dengan air panas. Karena terbuat dari tepung singkong, creamer ini kaya akan karbohidrat dan juga serat loh. Jadi bisa membuat perut menjadi kenyang lebih lama, sekaligus membuat pencernaan menjadi lancar. Nah, ini dia nih bagian paling seru, bikin lapisan kopinya. Perbandingan antara gula dan kopi harus sama ya, yaitu 1:1. Tambahkan sedikit air, lalu di mixer deh. Memang gampang-gampang susah, plus harus sabar. Bola-bola ubi ungu, kuning, dan putih ditaruh di bagian paling bawah. Selanjutnya baru deh creamer. Kolang-kaling, es batu, dan pastinya kopi yang sudah mengembang. Buat yang gak suka kopi, boleh kok diganti dengan serbuk lain. Seperti serbuk green tea ini. Voila! Kolak dalgona ala Unyil siap disantap untuk berbuka puasa. Mantap! Wah, tampilannya unik, rasanya enak, sehatnya pun dapat. Karena rendah gula, bebas gluten, dan juga bebas glukosa. Kata Den Unyil, kalau pakai creamer serbaguna bisa bikin kenyang. Kok tadi pas sahur Oga godain creamer? Jam segini perut udah keroncongan. Aduh, jangan-jangan Den Unyil bohong nih. Nggak kuat ngemil dulu aja. Ntar lanjut lagi puasanya. Ayo, Oga lagi ngapain nih? Aduh Den, kaget. Untung nggak jantungan. Laper Aden. Katanya creamer bisa bikin kenyang. Mana buktinya? Aduh, Pak Oga, nggak boleh gitu. Masa kalah sih sama Unyil? Tahan dong, Pak. Semangat! Ayam, telur, dan tahu tempe biasanya jadi sumber protein primadona sewaktu bulan Ramadan kayak gini. Soalnya mudah diolah dan bisa dikreasikan jadi aneka menu. Padahal sebenarnya di Indonesia kita punya banyak pilihan sumber protein loh. Seperti jamur tiram yang bisa diolah jadi rendang dalam kemasan praktis. Wah, pas banget nih untuk menu sahur ataupun berbuka. Cekidot dapur produksinya di Bandung, Jawa Barat. Yuk, kemon! Jamur tiramnya harus disuwir-suwir memanjang seperti ini ya, supaya mempercepat proses pemasakan. Jamur tiram dipilih karena teksturnya mirip dengan daging sapi. Selain itu, kandungan protein jamur tiram juga cukup tinggi. Gak kalah deh sama daging sapi. Bisa mencapai 30% pada 100 gramnya. Saat puasa gini, protein sangat penting loh untuk dikonsumsi saat sahur ataupun berbuka puasa. Saat sahur, protein dipecah menjadi asam amino yang berfungsi untuk pembentukan otot dan juga darah. Sedangkan saat berbuka puasa, protein berguna untuk mengembalikan jaringan tubuh yang rusak akibat berpuasa. Oke, lanjut ke proses masaknya yuk. Memasak rendang jamur gak beda jauh kok sama memasak rendang daging. Semua bahannya juga sama, mulai dari santan dan bumbu dapur lainnya. Bahkan waktu memasaknya juga sama loh, sama-sama membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Soalnya jamur tiram banyak mengandung air, sehingga butuh waktu lama supaya bisa matang dengan sempurna. Biasanya industri rumahan ini bisa menghasilkan sebanyak kurang lebih 50 kg rendang jamur. Wih, banyak juga ya. Rendang jamur tiram kaleng ini cocok banget deh buat sahur, praktis dan anti ribet. Penyajiannya juga gampang banget kok. Bisa langsung dimakan, atau kalau mau disantap dalam kondisi hangat, bisa dipanasin dulu menggunakan microwave. Aduh, capek juga ya bos panen jamur. Mana perutnya yang udah keroncongan lagi nih. Iya nih, Bos Oga juga capek. Tapi ntar kalau nggak panen, dimarahin Po Ipe lagi. Ya udah Nyeng, kamu cari lagi Gi jamurnya. Lah, Bos Oga nggak ikut? Enggak deh, capek. Dasar. Curang nih. Mentang-mentang bos. Aduh, capek, lapar. Udah bener, rebahan dulu sambil nunggu ajan
Alhamdulillah. Kirain ajan masih 4 jam lagi. Batalin dulu ah. Bos, kok udah buka puasa? Itu suara handphone Enyeng kali, Bos. Hah? Waduh, batal dong puasanya Oga. Ya, kamu sih Nyeng. Usil amat itu handphonenya. Makanya, Bos, kalau puasa jangan suka males-malesan. Oh ya, Unyil juga punya alternatif menyantap rendang jamurnya nih. Walaupun judulnya rendang, tapi bisa juga dikreasikan ala-ala sajian western gitu. Kita bikin burger sehat. Iya, si rendang jamur jadi pengganti beef burger. Tinggal tambahkan isian sayuran. Jadi deh, mantap! Nah, sekarang nasi nggak cuma berasal dari beras padi saja. Ada juga nasi yang dibuat dari beras rumput laut. Wih, canggih ya. Beras rumput laut disebut beras analog alias tiruan. Tapi bisa dikonsumsi kok. Bahkan kandungan seratnya lebih tinggi dari beras biasa. Jadi bakal bikin awet kenyang dan pencernaan pun jadi lancar selama kita berpuasa. Yuk kita lihat cara bikinnya. Come on. Sepada, Pok Ipe, mau beli beras dong Pok. Kok beli? Ngutang maksudnya. Halo, Pok Ipe. Kok nggak keluar sih? Ya udah deh, Oga bawa ya Pok berasnya. Ntar kalau ada rezeki, Oga bayar ya. Makasih Pok Ipe yang cantik dan baik hati. Lah, perasaan tadi ada suaranya si Oga. Kok orangnya kagak ada ya? Apa perasaan ayah doang kali nih? Pucung gabus. Lah ini ngapa beras pada berantakan begini? 1, 2, 3. Lah, kok cuma 3? Kan tadi ada 4 berasnya. Waduh, kemana nih beras nih? Loh, Pok Ipe, kenapa Pok? Kok panik gitu? Ini Nyil, beras empok hilang Nyil. Masa diambil demit sih? Dih, kok demit sih Pok? Kan lagi dikurung Pok selama bulan Ramadan. Tapi tunggu deh. Tadi kayaknya Unyil lihat Pak Oga bawa beras deh Pok. Wah, bener-bener dah si Oga. Demit pada dikurungin, ngapa dia masih kelayaban aja? Untuk membuat beras rumput laut, pertama-tama rumput lautnya dihaluskan dulu nih. Kalau sudah, dicampur dengan tepung mokaf. Tepung mokaf adalah tepung singkong yang difermentasi. Karena berasal dari singkong, maka beras ini juga mengandung karbohidrat layaknya beras pada umumnya. Kalau sudah tercampur semua, saatnya dimasukkan ke mesin extruder nih. Alat ini berfungsi untuk mencetak adonan rumput laut menjadi bentuk beras. Mesin ini menggunakan temperatur tertentu supaya tepungnya bisa dicetak berbentuk seperti beras. Selanjutnya tinggal dimasukkan ke oven. Tada! Jadi deh beras rumput lautnya. Untuk mengolah berasnya jadi nasi, sama saja kok kayak beras biasa. Makan nasi bersama lauk sih, itu sudah biasa. Nah sekarang kita kreasikan jadi burger nasi aja yuk. Wah, sudah ada Diva yang bakal nemenin nih. Seringkali ketika makan nasi, kita takut kandungan gulanya bisa memicu diabetes. Tapi tenang deh, beras analog ini mengandung tanin yang bisa menurunkan kadar gula dalam darah. Yeay, jadi deh burger nasinya. Karbohidratnya dapat, seratnya juga dapat. Praktis buat sahur. Dan nutrisi serta porsinya juga pas untuk berbuka. Mantap! Sosis jadi salah satu stok makanan favorit nih selama bulan Ramadan. Selain awet dan tahan lama, sosis bisa disantap langsung ataupun diolah jadi berbagai macam sajian. Kayak kroket sosis ini nih. Sosis yang ini istimewa loh karena dibuat dengan campuran jagung. Jadi dalam satu buah sosis
kita bisa mendapatkan asupan karbohidrat dengan indeks glikemik rendah, sekaligus asupan protein dari daging. Pas deh untuk menggantikan energi dan protein yang hilang saat beraktivitas di bulan Ramadan. Kita lihat pabrik sosisnya dulu ya. Habis itu baru lanjut bikin kroket sosisnya. Come on! Sepi banget penumpang hari ini. Kampung Rambutan, Senen, Mampang, semua jurusan deh. Pokoknya Oga antar sampai tujuan. Ayo. Ayo, siapa naik? Ayo. Stop, Oga! Stop! Waduh, apa-apaan sih, Den? Berdiri di tengah jalan gitu. Bahaya, tahu? Mau kemana sih? Iya, Pak. Maaf ya, Unyil salah. Habisnya Unyil buru-buru nih, Pak. Ayo dong, Pak, antar Unyil ke pabrik sosis jagung. Ya udah, ayo naik. Tarifnya double ya. Ntar Pak Oga ngebut. Ini dia salah satu bahan utama sosis, daging ayam yang kaya protein. Daging ayamnya harus dicincang dulu ya. Bagian yang dipilih adalah dada ayam karena rendah kolesterol sehingga lebih sehat untuk dikonsumsi. Oke, masukkan es untuk menjaga suhu adonan tetap rendah selama pencampuran bahan-bahan. Pemberian es juga bertujuan supaya hasil adonan benar-benar tercampur dengan sempurna. Kemudian campur daging ayam dan tepung tapiokanya. Proses pencampuran ini sangat menentukan kualitas, tekstur, dan kekenyalan sosis. Terakhir, kita masukkan deh si bintang utamanya, jagung manis. Saat pencampuran bahan, sebagian biji jagung akan lumat bersama adonan. Sebagian ada juga yang masih utuh. Nantinya menghasilkan sosis dengan cita rasa khas jagung. Sekaligus ada sensasi biji jagung utuhnya. Nah, adonannya sudah hampir jadi deh. Daging ayam yang tinggi protein bergabung dengan jagung yang mengandung karbohidrat, dijamin sehat dan kaya rasa. Lanjut ke pengisian adonan sosis ke dalam kemasan. Dengan mesin ini, prosesnya jadi cepat dan gak pakai lama. Adonan sosis pun lebih higienis. Terakhir, proses sterilisasi. Selain untuk mematangkan sosis, proses ini juga berfungsi untuk menghilangkan kuman. Sehingga sosis bisa awet hingga beberapa bulan. Alat ini terdiri dari dua bagian. Bagian atas tempat menampung air panas, sedangkan di bagian bawahnya untuk sosis yang tersusun rapi. Selama beberapa menit, sosis dipanaskan dengan air. Setelah itu didinginkan. Keseluruhan proses kira-kira memakan waktu sekitar 50 menit. Kapasitas mesin ini bisa menampung 17.000 sosis untuk satu kali proses loh. Wah, banyak ya. Nah, kayak gini nih, sosis jagung yang sudah jadi. Wih, masih ada jagung utuhnya kan? Dijamin lezat dan bikin kenyang. Sosis jagung ini sebenarnya praktis dan siap untuk dimakan langsung. Tapi biar acara berbuka puasa bareng keluarga bisa lebih asik, bisa juga nih dikreasikan jadi kroket seperti ini. Tinggal bungkus sosis bersama kentang tumbuk yang sudah dibumbui. Lapisi dengan telur dan tepung roti. Goreng deh. Sosis sudah menjadi makanan favorit di banyak negara. Bahkan di Jerman, sosis menjadi makanan utama loh. Dan penyajiannya pun beragam. Mantap!
Nah, gimana? Enak dan mudah kan resep inovatif Ramadan ala Unyil? Semoga bisa menginspirasi ya. Jadi sudah nggak bingung lagi saat menyiapkan menu selama bulan Ramadan. Nggak harus yang wah-wah kok. Yang penting halal dan toyib. Semangat ya puasanya. Kuat sampai beduk maghrib. Sampai jumpa.